balik keindahan hutan kota Trenggalek menyimpan jejak sejarah panjang penyebaran Islam di kota Trenggalek. Dan di tempat ini pun terdapat makam dari seorang tokoh yang berjasa besar dalam mensiarkan Islam di wilayah Trenggalek, yang dikenal dengan Eyang Kawa. Lantas siapakah sebenarnya tokoh yang dikenal dengan Eyang Kawa? Eyang Kawa atau Joyo-Lengkoro atau Ki Ageng Galek ialah seorang bangsawan dari Majapahit yang mensiarkan Islam di wilayah Trenggalek. Ia pun diyakini sebagai orang yang pertama kali babat alas Trenggalek. Kenyataannya sumber sejarah berkaitan dengan Mbah Kawa ini tidak begitu banyak. Kami sendiri sering bertanya-tanya kepada para sepuh. Juga banyak yang tidak begitu paham berkaitan Mbah Kawa. Hanya yang kami ketahui dari beberapa sumber itu mengatakan Mbah Kawa itu ada yang mengatakan namanya Joko-Lengkoro, ada yang mengatakan Joyo-Lengkoro. Tapi kalau para sepuh di sini namanya Joyo-Lengkoro itu tadi. Mbah Kawa adalah seorang bangsawan dari Majapahit, yaitu putra Prabu Brawijaya V yang insya Allah masih saudara dengan Bathara Katong dari Ponorogo, yang ketika itu ditugasi atau ngopeni Dewi Roro Amiswati atau Amisayu, yang akhirnya itu dititipkan ke Mbah Kawa, dan Mbah Kawa akhirnya diberi perdikan di Bagong dan disebut Ki Ageng Galek. Ini namanya sebetulnya Mbah Kawa Joyo-Lengkoro, terus karena di Bagong diberi tadi namanya akhirnya menjadi Ki Ageng. Misinya di Trenggalek yang saat itu bersamaan dengan perintah untuk menemani Nyai Roro Amis, putri dari Raja Brawijaya V, yang diasingkan karena penyakit kulitnya, yaitu mengeluarkan bau yang sangat amis. Bersama murid-muridnya, Eyang Kawa selanjutnya babat hutan dan mensiarkan Islam di tempat ini. Dan tak hanya itu, ia pun diyakini sebagai penguasa pertama yang memerintah di wilayah ini, yang saat itu wilayah ini masuk kekuasaan Wengker atau Ponorogo, yang dipimpin oleh Adipati Bathara Katong. Tak hanya di wilayah ini, Eyang Kawa pun juga turut memberikan andil yang besar dalam ekspansi kekuasaan Wengker atau Ponorogo di wilayah selatan, seperti Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek, yang saat itu bersamaan dengan misi penyebaran Islam. Di sini kan ketika itu kan sudah beragama Islam. Hal tersebut kan dibuktikan dengan makam tertua di sini di Kelurahan Ngantru ini, ya makam Setono Galek ini paling tua. Makanya Mbah Kawa itu sudah beragama Islam. Kawa itu ada yang mengatakan santrinya, satu versi santrinya 7. Di antaranya termasuk Ki Surohandoko yang menjadi nama Suronjakan, Ki Dobongso, Ki Sosuto, Ki Sastromarto, termasuk Ki Simongo Menggolo yang akhirnya mendai Sumbergedong. Itu ada yang mengatakan santrinya, ada yang mengatakan anaknya. Ada lagi versi lain yang mengatakan Mbah Kawa dalam penyiaran Islam di Trenggalek dibantu oleh 4 orang santri. Satu yaitu diantaranya Ki Bancolono yang atau punya sebutan lain Bupati Kelir, itu makamnya di sekitar Pantai Damas Tagulimo. Yang lain
Ki Potrokusumo makamnya ada di Sumberdadi, terus Ki Sabuk Alung makamnya ada di Desa Prambon, dan yang terakhir itu nggak lupa namanya, ini makamnya di tengah alun-alun Trenggalek. Dan hingga saat ini kebenaran kisah dari Eyang Kawak masih belum pasti. Namun terlepas dari itu semua, warga meyakini bila Eyang Kawak merupakan tokoh yang berjasa dalam terbentuknya kota Trenggalek. Dan kini makam ini pun menjadi salah satu tempat wisata religi yang menarik di kota Trenggalek. Banyak peziarah dari berbagai daerah yang berkunjung di tempat ini.